Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini adalah kajian tauhid bersama narasumber kita Ustazah Umi Rahmawati. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi, yaitu judulnya eksistensi Allah atau kekuasaan Allah ya. Di sini akan mengambil sebuah pelajaran, yaitu dari objek iman. Di sini ya, objek dari sebuah keimanan pertama yaitu beriman kepada Allah. Pokok itu tadi disebutkan objek, pokok setiap manusia. Dari mulai kita diberikan oleh Allah cahaya di dalam jiwa, maka di sini ada iman, meyakinkan bahwa Allah adalah yang hak kita Sembah. Ya, Allah. Nah, di sini kita masuk ke sebuah, ketika kita sudah beriman kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, maka akan masuk ke sebuah tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi, meliputi minas samawati wal ard. Sini Allah atau Rabb sebagai apa? Al-Khaliq, sebagai pencipta. Kenapa? Karena adanya sebuah penciptaan, yaitu langit dan bumi, otomatis ada yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Dari mulai kehidupan ya, binatang yang paling terkecil sampai terbesar, atau makhluk yang melata, atau kita sebagai hamba Allah, manusia yang mempunyai akal yang sempurna, itu Allah yang mengatur. Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, yang menciptakan. Untuk apa? Gitu kan? Kenapa Allah menciptakan? Untuk apa Allah menciptakan? Gitu kan? Apakah kita ini hanya ya begini sajalah, ngalur seperti air? Tidak. Semuanya yang Allah ciptakan, langit dan bumi, seisinya, alam semesta, semuanya ada tujuan, ada maksud. Allah menciptakan langit untuk kehidupan manusia, kan? Allah mengatur semua udara, gitu kan? Udara yang harus mana kita dihirup oleh manusia, udara mana yang harus dikeluarkan oleh manusia, itu yang mengatur Allah semua, gitu kan? Maka ketika kita memahami bahwa ini semuanya yang menciptakan Allah, maka di sini timbul rasa iman, rasa cinta kepada Allah. Bahwa sesuatu pun apapun tidak ada yang mengatur, hanyalah Allah. Itu harus diyakinkan Allah sebagai Al-Khaliq. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kabar kepada kita, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sesuatu apapun, sampai ada suatu kisah ya dari zaman dulu, suatu kaum dari orang Yahudi yang mana pada waktu itu di daerah Sam, Syria. Di situ ada kaum Yahudi yang sangat membenci kepada Rasul, pada Nabi Allah Muhammad SAW. Luar biasa membenci. Beriman kepada Allah, beriman karena dia meyakinkan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, dari golongan Yahudi pun. Tetapi membenci, sangat luar biasa, sampai pengen membunuh kepada Nabi Allah Muhammad SAW dari pendeta Yahudi yang ada di negeri Sam itu. Sampai suatu waktu dari zaman ke zaman
tidak berubah gitu kan, dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Yusuf sampai Nabi Isa alaihissalam, tetap pendeta Yahudi itu hanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai di kitab Tauratnya itu ketika dia memberikan arahan gitu kan, siraman rohani gitu kepada umatnya pada waktu itu, di lembaran-lembaran dari lembaran 1, 2, 3, lembaran kelima ada Nabi Allah Muhammad ya, bahasa, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Muhammad, utusan Allah dari negeri Quraisy. Sampai 5 lembar terus ya. Sampai itu kitab Taurat itu dia mau sobek, disobek 5 lembar. Ketika sobekannya dibuang, ketika dibuka lagi ada bahasa yang mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Allah dan Rasul Nabi Allah Muhammad SAW. Terus dan terus dan terus dan terus sampai habis kitab Taurat itu. Hanya pendeta itu berkata, wah kalau begini nanti lama-lama kitab Taurat akan habis. Nah, setelah itu dia dibicarakan, diobrolkan dengan sahabat-sahabat dan pendeta-pendeta. Wahai pendeta-pendeta Yahudi, aku akan menemui Muhammad. Apa jawaban dari pendeta-pendeta yang lain? Jangan, kamu nanti kalau ketemu dengan Muhammad nanti kamu terhipnotis. Udah, biarin saja. Gitu kan? Tetap di dalam hatinya ingin bertemu dengan Muhammad, Rasul Allah, Nabi Allah Muhammad SAW. Padahal tadinya membenci luar biasa. Tetapi di Taurat itu terus tiap lembaran itu ada kata bahasa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia berangkat sendiri dari negeri Sam, dari mengarungi padang pasir hampir 2 minggu, sampailah ke Madinah. Ketika masuk ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ya, di situ ada Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, wahai Tuan, dari manakah engkau? Kata pendeta Yahudi itu, saya jauh di sana, saya dari negeri Sam. Saya pengen bertemu dengan Muhammad. Di situ Salman Al-Farisi mengucurkan air mata, nangis. Dia batinnya, di jiwanya Salman Al-Farisi, aduh, kamu jauh. Kalau saya sebutkan bahwa baginda Rasul sudah wafat, sudah 3 hari yang lalu, mungkin pendeta ini akan pulang lagi. Tapi kalau saya ngomong bahwa Nabi Allah ada, berarti saya berbohong. Begitu gumam dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tidak menjawab, hanya mengurai air, terus deras air mata, mengingat Nabi Allah Muhammad SAW. Pendeta Yahudi bertanya lagi, wahai saudaraku, ada enggak Muhammad? Kata Salman Al-Farisi, wahai Tuan, silahkan masuk, bertemulah dengan sahabat-sahabat mulia. Masuklah, dia kudanya diikat, ya, dikesampingkan. Langsung pendeta Yahudi masuk ke Masjid Nabawi, menemui 4 sahabat yang mulia. Begitu masuk, semua para sahabat sedang bercucuran air mata, semua curah sekali. Si pendeta Yahudi itu bingung, ada apa gitu kan. Nah, pendeta Yahudi itu kan belum kenal dengan Nabi Allah, itu belum kenal. Baru dia namanya yang terus menghantam di kepalanya bahwa saya harus bertemu. Padahal tadinya membencinya luar biasa. Itulah rububiyahnya Allah. Begitu melihat semua para sahabat yang ada di situ nangis, pendeta Yahudi bertanya, wahai saudara-saudaraku, adakah yang namanya Ali? Gitu kan nggak tahu. Dan manakah namanya Muhammad? Baru di situ Ali menghampiri ya, wahai Tuan, gitu kan, Nabi Allah Muhammad sudah wafat 3 hari yang lalu, gitu kan. Apakah engkau Ali? Naam, saya Ali. Ya, gitu kan, kata pendeta Yahudi. Saya akan bertanya kepada engkau, wahai Ali. Kenapa? Karena di kitab Taurat itu selalu disebutkan nama Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy yang akan menjadi utusan Allah terakhir.
Tetapi di situ ada kata Ali, yaitu Ali sebagai keponakannya, yaitu akan mendampingi Muhammad Rasulullah. Apakah bagaimana fisik dari Nabi Allah Muhammad dijelaskan? Ya, wajah Rasulullah seperti ini, kepalanya seperti ini, rambutnya begini, tubuh perawakannya tidak tinggi, tidak pendek, sedang, bulu ininya dadanya lebat sekali, dijelaskan. Naam, begitu kata pendeta Yahudi. Benar apa yang kau sebutkan, tanda-tanda ciri-cirinya Muhammad semuanya tertulis di kitab Taurat. Dan di bahu di sininya, ya, di bahu ini kan bahu dua, di tengah-tengahnya ada tanda cap kenabian khotimi nabi. Naam, benar kata pendeta Yahudi. Saya melihat bahwa di Taurat yaitu ada sebuah cap di punggung, di tengah-tengah punggung ada khotimin nabi, yaitu artinya penutup nabi. Di situ nangis terus. Wahai sahabat-sahabat, boleh bagaimana saya ini mau masuk Islam? Nah, itulah rububiyatnya Allah. Jadi Allah menggerakkan kepada siapapun, kepada makhluknya, alam semesta, langit di bumi, itulah kekuasaan Allah. Yang tadinya seorang pembenci, ya, yang tadinya pengen membunuh, ketika Islam masuk, dia lemah, dia lumai gitu, kalau ibarat kata, nggak bisa berdiri sama sekali, dia duduk terus. Kata pendeta ini, wahai sahabatku, bagaimana saya mau masuk Islam? Apakah saya ini sudah terlambat? Tidak, kata sahabat-sahabat, kata Abu Bakar, tidak wahai Iwan, engkau tidak terlambat. Ketika engkau mau masuk Islam, sekalipun tidak ada baginda Rasul, ada semua sahabat yang akan menyaksikan engkau. Maka di situ kata Sayyidina Ali, wahai Tuhan, ucapkanlah dua kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam, semuanya salah. Ya sudah, kalau begini saya sudah masuk Islam. Tolong, di mana kuburannya Nabi Allah? Diperlihatkanlah ke kuburannya. Di situ nangis. Dia jatuh ke bawah, langsung tersungkur. Kata pendeta, wahai Ali, mana jubahnya Rasulullah? Akhirnya jubah Rasulullah yang sering dipakai oleh Rasulullah, ya, Sayyidina Ali bilang ke Bilal, wahai Sayyidina Bilal, ambilkan jubah Rasulullah ke Sayyidah Fatimah. Bilal bin Rabah mengambil jubah Rasulullah ke Sayyidah Fatimah, diberikanlah, wahai Sayyidah Fatimah, ada seorang tamu dari Syam sudah masuk Islam dan pengen melihat jubah Rasulullah. Diambilkan, diberikan kepada Bilal, oleh Bilal diberikan kepada Ali, wahai Ali, ini jubah Rasulullah. Setelah di Ali disampaikan nih kepada pendeta Yahudi, ini jubah Rasulullah. Dilihat oleh pendeta Yahudi, dibuka jubah Rasulullah, ternyata jahitannya 12 jahitan. Nangis di situ. Kata pendeta Yahudi, wahai Ali, benar apa yang dituliskan di kitab Taurat yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Musa, bahwa Nabi utusan terakhir mempunyai yang sering dipakai beliau jubahnya 12 jahitan tambahan. Jubahnya dipeluk erat-erat oleh pendeta Yahudi. Benar, naam, kesaksian bahwa inilah benar Muhammad sebagai utusan Allah terakhir, Muhammad sebagai Nabi utusan terakhir. Dipeluk, yang ciri-cirinya ada semua yang di Taurat, yang kitab Taurat, dan yang dijelaskan oleh Allah. Luar biasa. Jadi jubah Rasulullah yang Rasulullah sering pakai, ya, yang Rasulullah sering untuk berperang, yang Rasulullah seorang pemimpin yang luar biasa, leadership yang sangat luar biasa, seorang sejarawan, seorang religius, seorang pemimpin negara dan pemimpin religius Rasul Allah, tambalan semua dipeluk. Di situ pendeta Yahudi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali di depan para sahabat, di depan kuburan Rasulullah, dan sambil memeluk jubah Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung meninggal. Timbul pertanyaan, itulah sebuah rububiyah Allah, itulah sebuah eksistensi Allah. Jadi Allah menggerakkan semua yang sudah Allah kehendaki, tidak ada terkecuali. Kedua, Allah Rabb
sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nah ini ya. Ini yang kebanyakan kurang tidak yakin kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran aku sudah menjelaskan. Coba lihat Al-Quran. Surat 2 ayat 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Nah, ditambah Quran surat 30 ayat 37. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, di sini dijelaskan kan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutu rizqal liman yasha'u. Nah, di sini Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah sebagai pemberi rezeki. Allah melapangkan rezeki kepada setiap apa? Setiap makhluk. Bukan manusia aja yang diberikan rezeki oleh Allah. Semua yang Allah ciptakan tidak kecuali semuanya diberikan. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan diberikan rezeki oleh Allah. Ya kan? Hidup mulai kecil besar, cuma rezeki kan beda gitu kan dengan rezeki kita. Semua hewan semua diberikan rezeki, dari mulai hewan terkecil sampai terbesar diberikan rezeki oleh Allah, ya kan? Cuma beda, dan kita juga nggak usah terlalu pusing bagaimana nih cara Allah memberikan rezeki kepada hewan binatang. Itu haknya Allah, nggak usah kita memikirkan hal seperti itu. Nggak usah gimana ya binatang liar lah gitu. Kalau binatang yang hewan-hewan yang dipelihara kan jelas gitu kan, kita kasih makan. Kalau tidak dikasih makan kan dosa. Ibu punya piaraan kambing, kuda gitu kan, ayam piaraan nih, kasih makan. Kalau tidak dikasih makan dosa. Ibu punya burung, kucing, kasih makan. Sekalipun misalkan dalam hadis Rasulullah SAW, binatang-binatang yang bermanfaat, mana binatang-binatang yang bermanfaat untuk manusia dimakan dagingnya, sapi, ayam, kambing gitu kan, itu kan bermanfaat, dikandangin, tapi harus dikasih makan. Bagaimana dengan kucing? Walaupun itu kucing dicintai oleh Rasul, dicintai, sampai Rasulullah mencintai kucing, sampai Rasulullah ketika sujud jubahnya ada kucing sampai mengguntingnya, saking sayang kepada kucing. Karena kucing itu makhluk yang sangat lucu gitu kan, dan punya insting sendiri, instingnya sangat kuat. Nah, kucing sekalipun dicintai oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah mengkandangin kucing, tapi Rasulullah memberikan makan. Ketika kucing datang, si Muza itu memang diberi makan oleh Rasulullah, tapi oleh Rasulullah tidak diikat, tidak dikandangin. Paham? Iya. Dan dalam hadis Rasulullah, ketika hewan-hewan yang bermanfaat untuk manusia diambil dagingnya, silakan diikat, dikandangin, kasih makan, gitu kan. Tapi kalau kucing kan tidak bermanfaat untuk manusia, hanya sebagai penghibur saja, gitu kan. Kasih makan lucu-lucuan, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi beda. Allah memberikan rezeki kepada selain manusia, tapi manusia oleh Allah dilebihkan, ya kan, rezekinya. Nah ini ketika semuanya dijamin oleh Allah rezekinya, ya kan, tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah, maka semua harus yakinkan kepada Allah. Tetapi kenapa kalau manusia itu menganggap rezekinya hanya rezeki sebuah materi saja, ya enggak? Ya enggak. Padahal rezeki itu banyak kata Allah. Bisa sampai ke sini juga rezeki ya. Iya,
rezeki sehat, materi sehat, ya kan? Tetapi yang paling luar biasa yang banyak ditinggalkan oleh manusia layas urunya, yaitu iman, rezeki iman, ya kan? Kalau ada rezeki iman di dada, ya kan? Islam dan iman, al-Islam wal iman, kita di dada ini menghujam gitu kan, bersemayam di dalam dada itu kuat antara Islam dan iman sampai diwafatkan oleh Allah, apa banyak surganya Allah. Itu harus. Tetapi saat sekarang ini yang sedang terjadi, yang fenomena gitu kan, fenomena sosial yang sedang terjadi, kebanyakan manusia itu adalah rezeki apa? Berbentuk materi. Ya, tidak bisa dibohongi secara naluri manusia, ya kan? Yang dipikirkan kan bagaimana untuk besok masih ada makan apa tidak, bagaimana untuk nanti ke depannya untuk anak-anak sekolah kan, untuk pendidikan, untuk ini gitu kan. Dan bagaimana ini kan itu kebanyakan yang dipikirkan gitu kan. Bagaimana nih ke depannya, ya apakah nanti anak cucu kita bisa sekolah tinggi enggak, bisa ini enggak, bagaimana, apalagi sekarang sudah PT-PT banyak yang di PHK-an gitu kan, pengangguran banyak sekali gitu kan, akhirnya timbul fenomena sosial yang terjadi, kita mikirkan aja ke situ gitu kan, nggak usah dipikirkan. Yang penting sekarang kita pokoknya adalah sebuah jalan yang dalam hidup kita, bagaimana untuk keluar dari itu, satu-satunya dekat dengan Allah gitu kan. Ya, dekat dengan Allah. Kita berjualan, tadi kan udah saya share ya tentang berdagang, ya kan? Semuanya serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur rezeki kita. Hari ini dapat sekian, itu yang harus syukur. Hari ini tidak dapat, itu yang harus syukur. Tapi yang pokok adalah ibadah kepada Allah. Wudu ibadah. Tenang gitu kan, walaupun nggak pegang uang ya tenang gitu kan, ya. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau nggak pegang uang, saya nih hari ini udah serahkan aja, biarin lah gitu. Serahkan aja sama Allah. Yang penting kita usaha aja udah. Ya, ikhtiar jualan, ini nggak jualan-jualan gimana? Sakit, ya udah nanti ada jalan rezeki dari yang lain, dari anak, gitu. Ada. Yang penting pokok pertama dekat dengan Allah, jadi akan meraih segala. Karena kan Allah sudah menjamin bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa, dan Allah ya yang dikehendaki, dan Allah apa membatasi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Mohon kepada Allah. Apakah kita pantas ini masuk kelasnya surga gitu kan? Pantas kan? Kan katanya yang harus kita naikin itu sebuah keimanan. Pantas nggak ini kelas surga gitu? Karena kan hanya dua pilihan, surga dan neraka, gitu kan? Kita juga nggak mau dimasukin ke neraka karena nggak bakalan kuat masuk neraka. Kita masuk surga, kelas surga, masuk lagi kelas surga. Ujiannya juga baru misalkan ini nggak ada udah bingung, bapaknya diomelin melulu gitu kan. Pak, gimana ini? Gimana kata ibu bunga saya nggak ada suami. Allah, ya Allah. Kata Bunda Devi, ya Allah, pagi hari ini saya lebarkan rezeki. Kata Ibu Haris, ya Allah lebarkan rezeki saya, lapangkanlah apa yang semua yang Engkau kehendaki. Karena Allah sebagai Allah yang ketiga adalah Allah sebagai Al-Murabbi. Apa sih Al-Murabbi? Allah sebagai pendidik. Quran surah 96 ayat 4 dan 5. Oh, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan
Allah sebagai pendidik. Allah mengajarkan kalam. Mana kalam di sini? Al-Qur'an. Hakikatnya Allah melalui Allah menurunkan melalui Nabi, malaikat Allah, malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu Allah, Al-Quran sebagai kalam Allah. Di sini kan Allama bil qalam. Kalam Al-Quran ini Allah sebagai pendidik. Dari Nabi Allah mendidik kepada umatnya dengan utusannya, yaitu sebuah risalah kerasulan Al-Quran. Maka Al-Quran ini yang akan menjamin dunia dan maka Al-Quran ini sebagai panduan hidup manusia dunia dan akhirat selamat. Ya enggak? Kalau kita tidak memahami petunjuk Allah, maka akan tersesat dunia dan akhirat. Ibu mau ke Pulau Gadung tapi tidak tahu arah tujuannya, tidak memakai rambu petunjuknya, apakah sampai tidak ke Pulau Gadung? Muter-muter di jalan. Nah, ini juga sama. Ya kan? Kata Allah, Allah itu sebagai al-murabi, sebagai pendidik. Mana Al-Quran, sebuah kalam Allah. Maka harus kita tajaburi. Memang dalam Al-Quran itu saat sekarang di akhir zaman, oleh manusia akhir zaman sekarang ini, ya kan? Jadi satu hanyalah sekedar dibaca, dilombakan, ya kan? Diperbagus suaranya, diperindah suaranya, kori dan korita. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika tidak memahami Al-Quran, isi al-bunyanun daripada Al-Quran, apa yang terjadi? Disawer dengan uang, ada yang ribuan, ada yang apa, ratusan, sampai yang sedang membaca qori'ahnya, ya, Nadia Al-Awas, sampai ditaruhin uangnya di mana? Itu sebuah penistaan, sebuah penghinaan, sebuah pelecehan. Kenapa Al-Quran ayat-ayat Allah dibacakan kok disamakan rata dengan penyanyi? Nah, dikarenakan kan mereka hanya sebatas dibaca. Ketika memahami, ya tidak akan terjadi hal seperti itu. Di samping kita membaguskan tilawahnya, membacakan yajlu alaihimnya, maka insya Allah kita mengkajinya. Walaupun hanya 1 huruf, 10 kebaikan, 2 huruf, 30 huruf, berapa sampai 30 juz, berapa ratus kebaikan, hanya Allah yang tahu. Walaupun hanya 1 ayat, ya enggak, kita dikaji, dipahamkan supaya tidak tersesat dunia dan akhirat. Inilah yang dikatakan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Inilah yang dikatakan Al-Quran sebagai al-bunyan, pelajaran untuk kita. Yang tadinya kita tidak tahu, gitu kan? Bagaimana kita harus dekat dengan Allah, bagaimana kita harus menjauhi apa yang dilarang. Tadinya kita tahu, setelah memahami Al-Quran tahu semua, maka hidup kita akan selalu hati-hati, selalu mawas diri, kan gitu. Walaupun ada iman hanya seberat biji sawi di dalam jiwa dan hati kita, insya Allah akan apa? Akan membawakan diri ke surganya Allah. Maka kita akan menerapkan bagaimana yang harus syariatkan dalam Al-Quran kepada diri dan keluarga kita, ya kan? Kenapa? Terutama ibu, ya kan? Terutama al-ummu, karena kita ini adalah antroksah. Maka dijamin oleh Allah, ibu-ibu akan masuk surga insya Allah. Wanita-wanita akan masuk surga semuanya insya Allah. Kalau, gitu kan? Tapi kalau tidak, gitu kan? Sulit untuk menggapai surganya Allah, kan? Kembalikan kepada diri kita, keluarga kita. Jadi yang menguatkan keluarga, yang menjadikan sakinah mawaddah warahmah itu adalah istri. Maka istri ini dikelaskan sebagai kelas surga. Kalau bisa membawa diri dan keluarga ke surganya Allah, kepada Allah yang apa? Yang inginkan, kan gitu. Jadi jangan dibilang istri itu tidak mempunyai kekuatan, kuat luar biasa. Siapa yang membackup Rasulullah berperang? Khadijah seorang istri, seorang ummul mukminin. Tadinya Rasulullah sudah tidak mempunyai kepercayaan, keyakinan, dengan
dengan izin memutus istri yang soleha, Bunda Khadijah menjadi sebuah kekuatan. Satu lagi Ummu Salamah, istri Rasul, ketika Rasulullah pada waktu itu diabaikan oleh para sahabatnya, Rasulullah sudah memberikan, wahai sahabatku, sekarang tahallul, cukurlah rambutnya dan berkurbannya. Nggak ada yang mengikuti, pada diem aja. Ini Rasul apa bukan? Sampai seperti itu pada waktu itu sahabat. Kenapa? Karena sahabat kecewa aturan Mahayu berhaji ke kota Mekah yang sudah dirindukan tahun-tahun, ternyata tidak, karena di sini janjian Hudaybiyah. Kata Rasulullah masuk ke kemahnya, di situ ada Ummu Salamah yang sangat cerdas. Wahai baginda Rasul, ketika sahabat-sahabatmu tidak ada yang menghiraukan engkau, tidak ada yang mengikuti apa yang engkau perintahkan, ya udah sekarang kita tahallul. Rasulullah bercukur, semuanya dicukur dan menyembelih kambing. Akhirnya semuanya sahabatnya ngikut. Jadi apa? Yang memberikan kekuatan seorang istri. Nah, kita juga sama. Yang memberikan kekuatan kepada keluarga adalah istri. Jangan suaminya begini dipatahkan, anaknya begono dipatahkan juga. Kamu bisa apa? Kamu salah. Angkat anak-anak kita kepada Allah dan Rasul. Angkat suami kita kepada Allah. Ketika suami kita lemah kepada Allah, gitu, sholatnya, ibadahnya, kita yang menjadikan penyiramnya. Ketika anak-anak kita lemah kepada Allah dan Rasulnya, disibukkan dengan digital, dengan gadget, sehari bisa berapa kali buka, kuatkan dengan seorang ibu, karena ibu adalah penguat. Sudah dicontohkan kan? Memberikan kekuatan kepada suami dengan amanu wa taqwa, dengan iman Islam kepada Allah, supaya suami-suami kita tambah kuat. Ayo Pak sholat, ayo Pak ngaji, ayo Pak tadarus, ayo Pak, gitu kan. Jadi berlomba dengan suami. Ya jangan buru-buru, ya pelan-pelan saja. Mau ke anak, ke suami, gitu. Luar biasa. Maka subhanallah, itulah istri penghuni surga, istri sekelas surga. Berdoanya, ya Allah, kabulkanlah niat dan doa saya. Ya Allah, kuatkanlah hati saya untuk mengayomi keluarga. Ya Allah, berikanlah suami salah Banyak amat. Berikanlah suami yang soleh, gitu kan. Berilah suami yang sangat mencintai kami, kan. Kalau yang sudah diambil, ya Allah, mudah-mudahan kami dikuatkan oleh Allah iman Islam kami, gitu kan. Mudah-mudahan kami diberikan rezeki selalu yang berkah dan barokah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi inti kesimpulan bahwa Allah tadi sudah dijelaskan, Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, Allah sebagai Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jangan khawatir, Allah yang memberikan rezeki. Yang penting kita menjalankan usaha ikhtiar. Semuanya Allah keputusannya. Dan ketiga yaitu Allah sebagai pendidik. Jadi Allah yang mendidik dengan Al-Quran, kalam Allah, ya, kalam Allah, Al-Quran yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin kita hari ini. Tidak ada pertanyaan. Insya Allah kalau sudah ada pertanyaan, mudah-mudahan dengan kepada Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai ibu al-ummu madrasatul aulad, kita terus bisa mendidik putra-putri kita dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan selalu mendoakan kepada Allah. Usikum bitaqwallah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya guys, kajian tauhid kali ini. Terima kasih telah menonton sampai detik akhir. Semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe. Saya Titi Setiasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.